Welcome back guys. Nah, di video kali ini sebenarnya gue mau cerita gitu kan, kenapa gue mulai YouTube di tahun 2020. Dan walaupun gue sebenarnya tahu dunia per-YouTubean di tahun 2020 tuh sebenarnya udah lumayan telat ya, bisa dikatakan telat. Karena sekarang juga ada platform yang lagi nge-hype-nya seperti TikTok. Nah, itu kan harusnya lebih bagus kan untuk content creator. Nah, ini dia alasan kenapa gue mau mulai YouTube gitu loh di tahun 2020. Yang pertama tuh sebenarnya gue orangnya tuh introvert banget guys. Gue tuh nggak bisa sebenarnya ngomong depan kamera, tunjukin muka gue depan kamera. Gue tuh bakal langsung kayak salting awkward gitu, langsung kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Terus sampai akhirnya gue kayak ngerasa kayak penting gitu loh sebenarnya kalau misalnya kita bisa percaya diri gitu depan kamera, atau bahkan kalau misalnya kita ada kesempatan untuk ngomong di depan semua orang gitu kan. Itu kayak penting banget karena gue belajar gitu dari dulu pas kuliah. Pas gue ikut kompetisi-kompetisi itu, ada satu kompetisi yang mewajibkan gue untuk nge-present business idea gitu ke karyawan kantor guys. Dan itu tuh penuh guys. Kalau nggak salah bisa lebih dari 50 orang, itu untuk karyawannya doang. Dan kita tuh harus present depan CEO-nya, depan direktur-direktur lainnya. Nah, di saat itu, sampai waktu gue selesai presentasi pun, itu salah satu HR-nya, atau Indonesia mungkin HRD ya, kalian sebutnya HRD, itu ngomong ke gue guys. Dia datang ke gue dan tiba-tiba dia ngomong kayak gini, "Lix, gue nampak lu di depan tuh gugup banget gitu. Sampai gue nampak kaki lu gemeteran pas presentasi." Nah, di saat itu gue udah mikir kayak, wah, kayaknya gue harus belajar lagi nih. Karena ini tuh penting banget gitu loh ke depannya. Gue merasa ini tuh bakal menjadi skill yang penting gitu loh buat gue. Jadi makanya gue sekarang ngecoba expose diri gue lewat YouTube, lewat Instagram, dan terutama YouTube. Nah, itu salah satu poin gue kenapa gue mau coba mulai YouTube. Biar gue ngebiasain diri gitu loh, ngomong depan kamera gimana, ngomong depan orang gimana. Terus jangan sampai keluarin kata-kata yang nggak enak ya. Walaupun gue sering salah-salah kata gitu loh, sering banget. Dan waktu gue ngedit videonya sendiri pun gue ngedengernya kayak, kok bisa gue ngomong ini ya? Padahal pas gue ngomong gitu, gue nggak nyadar gitu loh, gue salah gitu loh ngomong-ngomong beberapa kata gitu. Tapi ya gitu, namanya juga belajar gitu kan. Nah, dari sana gue udah dapat kayak pembelajaran gitu. Nah, pembelajaran kedua itu, gue tuh mau coba mulai ngedit guys, belajar ngedit. Dan ngedit itu emang susah banget guys, tapi gue juga ngerasa kenapa kayak hal-hal soft skill kayak gini tuh penting banget gitu loh. Kayak edit. Apa tuh? Oke, kita lanjut dulu, nanti baru gue cek. Nah, pas ngedit aja itu kayak gue ngerasa kayak dulu ya pernah kayak menyerah gitu guys. Karena kayak susah banget. Terus gue mikir kayak skill edit nih kok makin lama kayak makin buat gue penasaran gitu ya. Kenapa kayak susah banget gitu. Dan waktu itu gue pernah nyerah guys, sampai akhirnya kawan gue rekomen gue untuk pakai iMovie karena itu lebih gampang. Oke, gue pakai iMovie, dan setelah gue berhasil ngedit satu video pakai iMovie, gue lebih seneng gitu kan. Habis gue lebih seneng, gue langsung belajar pakai yang Premiere Pro itu. Dan akhirnya sekarang gue udah bisa lah ngedit basic. Dan ya itu dia, itu tujuan kenapa gue mau mulai YouTube guys, karena banyak sekali hal-hal baru yang bisa gue pelajarin gitu loh. Nah, ngomong-ngomong tentang YouTube-nya sendiri, gue sampai beli kamera, gue sampai beli kayak mic gini, walaupun murah-murah gitu ya guys. Sama lampu lightning aja ini dikasih guys sama kawan gue yang nge-YouTube dulunya waktu di Malaysia. Itu karena dia udah pulang, namanya Sally, dan akhirnya dia kasih lampu ini ke gue untuk lebih bagus gitu loh kualitas video gue. Walaupun ya belum bagus-bagus banget karena di kamar gue sendiri nggak ada jendela, nggak ada matahari gitu kan. Sedangkan untuk kamera sendiri kan cahaya paling bagus itu kan cahaya yang alami gitu kan, kayak matahari. Nah, di sana juga gue belajar guys. Gue bisa beli alat-alat kayak gini itu tuh karena tabungan gue dari gaji. Nah, gue nabung gaji itu lumayan besar guys, persentasenya tuh sekitar 70% bisa dikatakan. Ya, kita ngomongin aja lah 60 sampai 80% gitu ya untuk persentase tabungan dari hasil kantor gua, hasil gaji gua tiap bulanan. Di sini gua juga belajar guys, karena kenapa? Walaupun ini agak kurang relate, tapi kayaknya gua mau nyampaikan ini aja gitu loh, supaya mungkin bagi kalian yang pengen kayak
nggak suka kerja sama orang gitu kan, atau pengen buka usaha sendiri, atau udah nggak mau kerja di corporate world gitu kan, atau dunia perkantoran. Gua nggak bilang dunia perkantoran itu salah, karena mungkin tiap orang kan punya sudut pandang masing-masing untuk hal-hal ini kan, apalagi untuk karir kalian sendiri. Tapi gue di sini mau mengatakan gitu loh, kita kerja ya kan tiap bulan. Kalau emang niat kita, kayak gua sendiri, niat gua emang nggak suka, emang mau pengennya kerja sendiri gitu, nggak suka kerja di kantor. Walaupun kita mestinya harus kerja di kantor dulu ya, untuk ngedapatin pengalaman, untuk ngedapatin uang untuk bertahan hidup. Apalagi terutama kayak kondisi dimana bonyok kita nggak bisa kasih kita usaha yang bisa dilanjutin gitu. Nah, sepertinya kayak gua gitu. Nah, akhirnya kan kita harus cari cara sendiri gitu loh. Gimana caranya biar kita bisa bertahan hidup dan menggapai mimpi-mimpi kita gitu kan. Dan akhirnya gua mikir guys, kalau misalnya kita sudah kerja sama orang dan kita tuh nggak bisa save, nggak bisa nabung guys. Jadi apa gunanya kita kerja gitu loh? Ngerti nggak sih maksudnya? Contohnya uang bulanan kita dapat. Terus kita dapat uang bulanan ini, kita spend untuk kebutuhan kita sehari-hari yang mungkin bisa dikatakan lumayan luxury gitu kan. Dan sampai akhirnya nggak ada tabungan guys. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, kalian mau sampai kapan gitu loh. Ini beda cerita ya guys, kalau emang kalian emang suka di dunia pekerjaan dan kalian mau ngelanjutin hidup kayak gitu ya nggak masalah. Yang gua masalahin sekarang kayak misalnya, lu tuh orangnya emang nggak suka kerja sama orang dan lu sukanya kerja sendiri, dan waktu terima gaji lu habisin gajinya semua, lu kayak reward yourself, kayak ngomonginnya reward yourself, kayak mau ngebahagiain diri sendiri, dan akhirnya nggak ada tabungan. Dah, kalau kalian pikir-pikir untuk jangka panjang itu kan nggak ada gunanya gitu loh. Kayak kedepannya gimana kalian keluar gitu ya kan, keluar dari untuk jadi bisa kerja sendiri gitu. Nah, di sanalah uang tabungan gua pakai untuk beli kamera kayak gini, beli kamera, gua beli mic, walaupun micnya juga gua beli juga yang paling murah gitu kan. Ini mic Boya kalau nggak salah cuma 50 ringgit gitu. Ya kameranya ya lumayan agak mahal, itu pun gua beli yang second hand aja guys, yang second. Karena gua ngerasa YouTube ini nggak ada ngebawa penghasilan gitu. Gua cuma mau dokumentasi aja. Nah, kayak ini, hal-hal yang seperti ini kan gua nggak bisa mulai kalau misalnya gua nggak ada duit lebih, ya kan? Bisa sih, mungkin kalian bisa bilang, kan bisa mulai dari handphone. Nah, lu kira handphone nggak mahal guys? Handphone tuh kan mahal juga, ya kan? Maksudnya butuh modal, butuh duit di sana guys. Nah, di sanalah kenapa ini tuh berperan penting gitu loh. Kalian coba save money, dan uang yang kalian save itu kalian bisa mencoba untuk membuat hal-hal baru gitu loh, mencoba hal-hal baru biar kalian tuh bisa belajar atau mengenal diri kalian lebih dalam. Nah, di saat-saat seperti ini ya, gue ngecoba YouTube dan akhirnya gue lebih kayak, gue ngerasa sekarang gue lebih confident, gue udah ngerasa lebih nyaman ngomong depan kamera, dan waktu kayak foto-foto gitu gue juga udah lebih nyaman dalam bergaya, walaupun belum nyaman-nyaman banget, setidaknya gue bisa ngelihat progres gue di sana gitu loh. Nah, alasan terakhirnya itu mungkin karena gue tuh emang mau dokumentasi dari awal. Terus gue kayak pengen lihat kalau emang kedepannya mimpi-mimpi gue itu kecapai, ya akhirnya gue bisa ngeputar balik video-video yang gue buat gitu loh. Nah, ini loh prosesnya. Jangan pernah lupa proses gue dari awal gitu loh. Kayak reminder aja ke gue kalau misalnya gue udah ngecapai mimpi-mimpi tersebut. Dan nggak ada salahnya ya kan kita dokumentasi perjalanan kita dan kita ngasih orang lihat gitu loh, bukan mau buat pamer, bukan mau buat apa, semoga jadi inspiratif ke mereka ya kan, karena mungkin sudut pandang cara gua ngelihat atau cara gua kepikir kan mungkin berbeda-beda tiap orang ya kan. Nah, mungkin ada yang nggak kepikiran gitu dengan sudut pandang atau cara pandang gua gitu loh, dan mungkin ini bisa ngebantu mereka juga kan. Nah ya, gua mikirnya kayak ya udah ya kan, nggak masalah juga ya kan, kita sharing-sharing sekalian ya kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu kenapa gue mulai YouTube di tahun 2020, dan walaupun ya agak nggak gitu konsisten ya, kendor-kendor lah ya kan, tapi nggak apa-apa, yang penting tetap ada niat untuk ngebuatnya dan ada niat untuk kasih kalian konten, dan semoga membantu, dan gue pun belajar banyak juga dari sini. Dan
Ini kan udah mau nyambut 2021, gue cuma berharap kita semua dikasih keberuntungan yang berlimpah di tahun 2021 dan semoga semuanya sehat-sehat. COVID, pandemi ini segera kembali normal ya guys, karena ini mungkin sangat kurang, gimana ya ngomongnya, karena pandemi COVID ini kayak sesuatu yang nggak kita mau gitu kan. Jadi semoga tahun 2021 semuanya lebih baik aja dan dikasih keberuntungan, lebih sehat, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.